Oke, WhatsApp. Kembali lagi dengan Aleom Daun di sini. Kali ini Aleom Daun akan membagikan kembali lanjutan alur cerita dari drama Korea yang berjudul Blind. Kali ini kita memasuki episode yang ke-10. Episode yang ke-10 dimulai dari seseorang yang sedang memperhatikan foto kelima juri yang tersisa. Ternyata orang itu adalah Hakim Ryu. Dia pun seperti sedang memilih di antara para foto itu. Lalu pilihannya adalah Jo Eun Ki. Apakah Hakim Ryu akan menargetkan Jo Eun Ki? Kita lihat saja nanti ya. Detektif Ryu mengunjungi TKP Pak An tewas, di mana itu adalah lokasi yang sama pula saat Ji-eun dan Hye-jin dibunuh. Detektif Ryu merasa tidak asing dengan tempat itu, lalu dia menuju ruangan penjara dan seperti mengingat sesuatu saat melihat tulisan di dinding. Dia melihat dari ingatannya kalau Yeonjae yang menulis itu. Lalu ada seseorang anak yang datang dan menghampiri Yeonjae. Yeonjae meminta tolong, namun anak itu pergi saat ibunya memanggil dengan nama Sung Jun. Jo Eun Ki menemui biarawati yang mengetahui tentang pusat kesejahteraan harapan. Biarawati itu pun menceritakan tentang anak-anak yang dikirim ke sana, yaitu Gabriel, Yeonjung, dan Yeonjae. Eun Ki pun terkejut saat mendengar nama Yeonjae. Dia pun menanyakan keberadaan mereka. Biarawati itu pun mengatakan kalau dia tidak dapat kabar apapun lagi dari mereka. Yang ia ketahui hanya Gabriel diadopsi, Yeonjun menghilang, dan Yeonjae meninggal. Hal itu pun membuat Eun Ki bingung. Tim kepolisian diam-diam menyelidiki video Hye-jin. Mereka pun mendapat kesimpulan bahwa si pembunuh adalah salah satu anak yang pernah tinggal di panti itu, yang ingin membalaskan dendamnya saat kini sudah dewasa. Detektif Ryu pun berpikir kalau akan ada korban selanjutnya, karena para juri menerima pesan dari si pembunuh An Tae-ho saat dia diculik. Itu berarti target selanjutnya adalah di antara kelima juri tersebut. Sehingga mereka harus mencari keterkaitan para juri dan pusat kesejahteraan harapan yang ada pada 20 tahun yang lalu untuk mengetahui siapa target berikutnya. Detektif Ryu pun menemui Charles yang bernama asli Lee Jung So. Dia pun membicarakan soal kakaknya yang meninggal. Namun Charles beralasan kalau kakaknya menghilang selama bertahun-tahun sehingga orang tuanya melaporkan kematiannya. Detektif Ryu pun meminta kontak orang tuanya. Namun Charles menolak karena sejak kakaknya menghilang, hidup mereka tidak normal. Namun pada akhirnya dia mendapatkan kontak tersebut setelah dibujuk oleh Detektif Ryu. Lalu Detektif Ryu menghubungi ayahnya Charles. Sang ayah pun mengatakan kalau dia mencari putranya yang bernama Hyun So ke semua panti asuhan, termasuk pusat kesejahteraan harapan. Dia juga datang ke panti itu dengan kapolsek yang bernama Yom Ki-nam. Detektif Na datang ke kantor Pak Baek. Namun Baek Chul-ho tidak berada di kantornya karena dia mengambil cuti dan dia juga tidak bisa menghubunginya. Tapi ada hal yang mencurigakan. Ternyata dia membatalkan acara penyelidikan di Pusat Kesejahteraan Harapan pada 20 tahun yang lalu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu alasan dia menghentikannya. Detektif Ryu menghubungi si Cenayang dan menanyakan tentang Pusat Kesejahteraan Harapan. Si Cenayang menanyakan lokasinya, dan dia pun terkejut karena lokasinya berada di tempat saat ini dia sedang melakukan ritual. Dia pun menceritakan kalau dahulu dia pernah melihat anak-anak yang pakaiannya bernomor dibawa oleh beberapa orang berseragam militer. Dia pun berusaha mengingat kejadiannya, namun lagi-lagi dia kerasukan dan mengatakan kalau anak nomor 13 harus dibunuh. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Detektif Ryu pun makin bingung di sini mendengar hal itu. Saat tim kepolisian sedang membicarakan ketiga juri yang sudah mereka hubungi, ternyata ada kaitannya dengan panti. Tiba-tiba Jung In Sun tiba di kantor polisi untuk dimintai informasi juga. Dia pun menceritakan kalau dirinya diadopsi oleh tentara Amerika yang bertugas di Korea. Detektif Ryu pun bertanya dari mana dia diadopsi sebelumnya. Ternyata In Sung mengalami kecelakaan saat dia sudah diadopsi dan hilang ingatannya. Sehingga dia tidak ingat dari mana dia diadopsi. Dan saat Detektif Ryu menanyakan orang tuanya untuk dihubungi, In Sung malah menangis karena orang tuanya sudah meninggal. Detektif Ryu mengajak In Sung ke restoran langganannya. In Sung mengira kalau pemilik restoran itu adalah ibu Detektif Ryu karena mereka begitu akrab. Detektif Ryu pun menceritakan kalau pemilik restoran itu mencari putranya yang hilang 20 tahun yang lalu. Agar lebih dekat dalam mendapatkan informasi putranya, dia pun membangun restoran di dekat kantor polisi Moyung. Ibu restoran itu pun terus memperhatikan In Sung. Sepertinya dia mengenalinya. Dan ternyata anak yang hilang itu juga bernama In Sung. Detektif Ryu meminta kontak Ibu Eun Ki, namun Eun Ki malah menatapnya seperti orang yang bingung. Eun Ki pun bertanya apa benar Yeonjae adalah nama Detektif Ryu sebelum diadopsi, dan Detektif Ryu mengiyakan. Namun Eun Ki merasa kalau ingatan Detektif Ryu itu salah.
Eunki pun memberitahu detektif Ryu kalau ternyata Yeonjae sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan akhirnya mereka pun mencari makamnya. Saat tiba di makam Yeonjae, detektif Ryu pun mendapat ingatannya kembali di mana saat dia berada di taman bermain dan seseorang yang memanggilnya Yeonjae dan dia juga mendengar dari pembicaraan orang tuanya kalau dirinya diadopsi. Ingatannya itu membuat detektif Ryu semakin bingung. Hakim Ryu diam-diam menyelidiki berkas penggelapan dana di Pusat Kesejahteraan Harapan. Detektif Ryu melampiaskan kebingungannya soal siapa dirinya sebenarnya dengan minum-minuman bersama Eunki. Detektif Ryu pun mabuk dan Hakim Ryu pun tiba untuk menjemputnya karena Eunki sudah menghubunginya. Namun saat detektif Ryu tiba di kamarnya, dia pun mengigau, membuat Hakim Ryu terkejut karena adiknya berkata kenapa dirinya dipanggil Yeonjae seolah berbicara kepada kakaknya. Dan Hakim Ryu pun tampak terkejut, seperti mengerti apa yang dimaksud adiknya. Hakim Ryu pun masuk ke kamar mandi dan dia tampak marah lalu mengambil pisau dan menyayat tangannya untuk meluapkan amarahnya dengan melukai dirinya sendiri. Keesokan harinya Hakim Ryu tampak normal seperti biasanya. Dia pun bahkan menyiapkan sarapan untuk adiknya. Dia pun menanyakan alasan adiknya bisa mabuk berat seperti semalam. Detektif Ryu pun terpaksa mengatakan hal yang sebenarnya tentang Yeonjae. Eunki menemui ibunya dan menanyakan apakah dia mengetahui tentang Pusat Kesejahteraan Harapan atau tidak. Namun ibunya mengelak. Eunki pun lalu bertanya soal ayahnya yang membuat ibunya marah. Tiba-tiba Insung muncul membuat mereka terkejut. Dia juga menyapa Eunki dan ibunya. Namun ibu Eunki seperti mengenali Insung saat dia melihatnya. Hakim Ryu berada di kantornya dan teringat dengan perkataan adiknya semalam saat mengigau. Dia pun mengecek ponselnya dan tampak lokasi GPS seseorang sedang berada di Yeonjudong. Hakim Ryu pun bergegas pergi. Insung pun mengantarkan pulang Eunki. Dia pun menjelaskan alasan dia berada di tempat kerja ibunya karena dia sedang melakukan pelayanan perusahaan di tempat ibunya bekerja. Insung pun menanyakan soal biarawati yang tidak sengaja dia dengar saat di rumah duka. Dia pun mengaku kalau dirinya juga penasaran dengan Pusat Kesejahteraan Harapan. Belum sempat dia mengatakan alasannya, Eunki malah mendapatkan panggilan telepon. Tim kepolisian sedang membicarakan tentang kasus Joker. Jika bukan Yeonjae, lalu siapa pembunuh yang mengaku sebagai Yeonjae? Mereka pun menyimpulkan kalau pelakunya pasti orang yang sangat mengenal Yeonjae. Dan mungkin saja Pak An datang ke pesta pernikahan Hana untuk mencari siapa pelakunya. Mereka pun memeriksa rekaman CCTV di lokasi kamar tunggu Kang Hana lagi. Dan mereka pun menemukan kalau ada seseorang yang terlebih dahulu masuk sebelum An Tae-ho. Pria itu memakai topi hitam. Yang itu membuat Hakim Ryu teringat dengan sosok seperti kakaknya yang dia lihat di tangga darurat. Tim kepolisian pun mulai mencari siapa pria topi hitam itu. Malamnya, Hakim Ryu mencari lokasi seseorang yang dilacak di ponselnya. Ternyata itu adalah lokasi Eunki. Ternyata Eunki menemui ibunya Yuna, meminta agar ibunya datang sebagai wali Yuna. Namun dia menolaknya dan malah menyuruh Eunki untuk mengatakan kepada Yuna untuk pergi dari rumahnya karena dia lebih memilih pacarnya daripada anaknya sendiri. Ternyata diam-diam Hakim Ryu mengawasi Eunki, namun Yuna memergokinya. Sehingga dengan terpaksa Hakim Ryu menuruti keinginan Yuna. Dan Yuna pun menunjukkan foto Hakim Ryu saat dia menguntiknya. Dan merasa kalau itu adalah sebuah rahasia Hakim Ryu. Yuna malah menceritakan kehidupannya dan dia pun juga berkata kalau Jo Eunki adalah orang yang berharga di hidupnya yang membuatnya ingin menjadi orang baik. Dia pun mengancam Hakim Ryu untuk tidak menyakiti Eunki yang sudah dia anggap sebagai kakaknya sendiri. Yuna juga bertanya kepada Hakim Ryu kalau dia ingin jadi orang seperti apa. Namun Hakim Ryu malah ingin menjadi orang biasa. Tim kepolisian tidak bisa menyelidiki lebih lanjut soal Pusat Kesejahteraan Harapan karena semua berkasnya hilang, seolah-olah ada orang yang sengaja menyingkirkannya. Namun detektif Ryu berkata kalau masih ada saksi yang mengetahui soal tempat itu. Ya, orang itu adalah Baekmon Kang. Detektif Ryu pun menemui Pak Baek dan memberi sebuah berkas yang ternyata berkas pernyataan kematian Yeonjae. Pak Baek pun tidak percaya namun detektif Ryu meyakinkannya dan dia akan berjanji menangkap pembunuhnya jika dia memberikan informasi tentang tempat itu. Lalu Pak Baek pun meminta Sersan Go untuk melakukan sesuatu. Diam-diam detektif Ryu pun mengikutinya saat dia pergi ke kantor polisi. Ternyata dia menuju sebuah rumah sakit tempat ibunya Eunki bekerja. Sersan Go menemui Jo In Suk dan menanyakan tentang Yeonjae.
Namun perawat Jo mengatakan dia tidak tahu apapun dan kemana anak itu pergi. Perawat Jo pun pergi. Dia lega saat melihat Chair Sang-go juga pergi. Namun tiba-tiba detektif Ryu datang dan bertanya soal panti itu. Perawat Jo pun mengelak kalau dia tidak tahu apapun. Namun dia pun keceplosan saat melihat kalung detektif Ryu dan bilang kalau itu adalah kalung yang dia berikan kepada Yeonjae. Perawat Jo terpaksa menceritakan apa yang dia ketahui. Dia bilang kalau anak yang terakhir bersama Yeonjae adalah anak nomor 11, 12. Nomor 11 lebih tua dari Yeonjae, sedangkan nomor 12 lebih muda dari Yeonjae, atau mungkin seumuran. Yeonjae, kakaknya dan juga anak nomor 11 berasal dari panti asuhan yang sama. Perawat Jo meminta agar detektif Ryu merahasiakan kalau dia pernah bekerja di sana. Detektif Ryu pun memberitahu perawat Jo kalau sejauh ini orang yang berkaitan dengan panti itu sedang terancam karena semua korban adalah anggota keluarga dari orang yang pernah terlibat dengan panti itu. Perawat Jo pun teringat dengan putrinya Eun-gi. Detektif Ryu memastikan kalau putrinya adalah Jo Eun-gi yang dia kenal. Detektif Ryu pun pergi berusaha menghubungi Eun-gi. Namun ternyata Eun-gi sedang pergi dengan In-sung yang sudah memperbaiki komputer di kantornya. Malamnya Jo Eun-gi menerima pesan dari biarawati kalau dia memiliki foto dari anak-anak tersebut dan meminta untuk mengirimkannya. Sedangkan Yuna berada di gudang melihat-lihat foto dirinya dengan Hakim Ryu yang sepertinya dia sukai. Detektif Ryu pun berhasil menghubungi Eun-gi. Dengan panik, dia langsung menyuruh Eun-gi untuk bersembunyi di gudang. Namun terlambat, suara Siulan itu terdengar. Jo Eun-gi pun dengan berani memeriksa keluar. Namun sialnya orang tersebut sudah berada di belakangnya, lalu membekapnya dan membuat dia tidak sempat menekan tombol darurat kepada Detektif Ryu. Detektif Ryu pun tiba di kantor Eun-gi, namun dia khawatir karena tidak menemukannya. Dia pun memeriksa komputer Eun-gi yang menyala dan melihat foto yang dikirim oleh biarawati itu dan melihat obrolannya dengan Eun-gi. Dia pun mengingat kalau anak nomor 11 yang ada di foto itu adalah anak yang diadopsi orang tuanya, yang ternyata itu adalah Hakim Ryu. Detektif Ryu pun kembali ke rumahnya dan memeriksa ruang kerja kakaknya. Dan benar saja, dia menemukan patung kayu figur dari kelima anak yang bernomor tersebut. Dia pun terkejut mengetahui kalau Hakim Ryu adalah anak nomor 11. Dan Hakim Ryu juga ternyata membekap Jo Eun-gi. Apakah benar Hakim Ryu adalah nomor anak 11 yang menjadi pembunuhan Joker itu? Kita lihat saja di episode yang selanjutnya. Sampai di sini episode yang ke-10. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.